Kita bersuka cita saudara karena Tuhan telah tibakan kita kembali lagi di tahun yang baru dengan pengharapan yang baru. Haleluya. Amin. Kalau Tuhan sudah memelihara kita di tahun kemarin, kita percaya bahwa di tahun ini harapan kita di dalam Tuhan juga pasti Tuhan pelihara kita dengan sempurna. Haleluya. Oleh karena itu mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Buka hati kita. Kita sambut Tuhan dengan segenap hidup kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat tahun yang baru ini. Kami percaya ada harapan yang baru Engkau sediakan bagi kami di tahun ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjadikan kami orang-orang yang lebih dari pemenang di tahun ini. Oleh karena itu kami datang, kami memuji Engkau, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah perayaan ucapan syukur kami ini di tahun yang baru yang Kau sediakan bagi kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mengucap syukur dengan puji-pujian oleh iman kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita bersyukur karena Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib memelihara kita. Amin. Haleluya. Kita mau katakan tak pernah kita ragu akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang selalu membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Hanya denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Sekali lagi deklarasikan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes, haleluya. Amin. Amin saudara. Amin.
Kita akan berjalan bersama Tuhan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Kita akan dapat melakukan apa saja, cakap dalam segala perkara bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita mau deklarasi lagi pujian ini. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hallelujah. Oh, 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 oh. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. Amen. I'm not gonna live by what I feel. Hallelujah. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, hey, amen. I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Yes, Lord. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. Yes, Lord. I believe in you. I believe. I believe. Yes, Lord, I believe. I believe in you. I believe. I believe in you. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Ya, kami percaya kami bersama Engkau Tuhan. Kami cakap melewati tahun yang baru ini Tuhan. Kami sanggup melakukan segala perkara bersama Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami terus bersyukur. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, Bapa kami yang setia, Bapa kami yang terus memberikan kami rancangan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat tanganmu bersyukur kepada Dia. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, Yesus, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Yes, haleluya. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa. Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Haleluya Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu
biarkan Tuhan ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Sama-sama katakan, Tuhan, kami percaya padamu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, tangan-Mu menjaga. Padamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya, kami percaya padamu, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Shalom, Happy New Year, saudara-saudara. Akhirnya kita melewati tahun yang amat sukar, tahun 2020. Dan hari ini, oleh kemurahan Tuhan, saudara-saudara dan saya sudah tiba di tahun yang baru. Selamat tahun baru. Akan jadi apa tahun ini? Yang saya tahu, orang yang hidup sama Tuhan selalu punya harapan. Segelap apapun hidup ini, segelap apapun keadaan kita, yang saya tahu sehabis gelap pasti terbitlah terang. Saudara-saudara, betul tahun ini ada kabar-kabar yang menggentarkan. Kita mulai tahun baru dengan ada berita bahwa Indonesia per tanggal hari ini menutup seluruh perbatasan kita, sehingga orang dari luar negeri, orang asing tidak bisa datang. Hanya diizinkan warga Indonesia yang mau pulang, itu pun dengan protokol yang sangat ketat. Lalu orang Indonesia tidak bisa keluar. Kenapa? Karena ada virus COVID jenis baru yang semua katakan bahwa jenis ini lebih berbahaya, lebih cepat penyebarannya. Dan kalau dipikir-pikir, saudara-saudara, ini hal yang menakutkan. Tetapi saya mau ingatkan saudara bahwa bukankah Tuhan sudah menyertai kita bersama-sama melewati tahun 2020 yang sukar? Saya tahu di antara saudara-saudara pada tahun yang lalu banyak sekali yang mengalami pertolongan Tuhan. Yang saya tahu ada beberapa jemaat yang bahkan bukan cuma positif COVID, tetapi sudah dirawat, sudah diisolasi, sudah dibawa ke rumah sakit. Dan hari ini saudara bersama-sama dengan keluargamu masih bisa beribadah online bersama-sama dengan saya dan Bu Gembala. Itu semua karena Tuhan, bukan? Bahkan di tengah resesi ekonomi yang begitu parah, ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang kehilangan mata pencarian, tetapi bukankah saudara-saudara tetap masih bisa makan? Sekalipun ada kurang-kurang di sana-sini, tetapi bukankah ada pertolongan Tuhan, ada penyediaan Tuhan? Bahkan tahun lalu, tahun 2020, yang saya tahu, banyak di antara jemaat juga mengalami berkat Tuhan yang tidak masuk akal. Ada yang usahanya bukannya down malah prosper. Ada yang malah tahun lalu mendapatkan keturunan, yang baru punya anak pertama, ada yang anaknya nambah, saudara-saudara ya. Dan bahkan ada beberapa yang saya tahu, jemaat-jemaat yang terkasih, ada yang masuk ke rumah baru di tahun lalu. Coba lihat, bukankah tangan Tuhan setia menopang kita? Itu sebabnya saudara, saya tidak peduli sebelik apapun, segelap apapun, orang boleh prediksi tahun ini, orang boleh katakan tentang tahun 2021 ini, mau ada pandemi, mau ada apapun, yang saya tahu, sehabis gelap pasti terbit terang. Saya mencanangkan tahun ini, jemaat di tempat ini, tahun ini bukan tahun ketakutan, tahun ini bukan tahun kecemasan, tahun ini bukan tahun ketakutan, kekhawatiran, gelisah, depresi, tetapi tahun pengharapan. Sebab firman Tuhan katakan, surat Yohanes mengatakan bahwa Allah kita adalah kasih, dan di dalam kasih
Tidak ada ketakutan. Ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Ketakutan itu dari roh jahat. Saudara-saudara, tahun ini saya mau ingatkan bahwa tahun ini ada Tuhan Yesus. Amin. Tahun ini ada Tuhan Yesus. Tahun ini ada Tuhan Yesus. Mari kita buka sama-sama dalam Lukas 1 ayat 78 sampai 79. Lukas 1 ayat 78 sampai 79. Saudara-saudara bisa buka Alkitab saudara di rumah. Yang pakai Alkitab buku elektronik boleh. Yang penting saudara baca firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Demikian firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal pertama ayat 78-79 dikatakan begini. Oleh rahmat dan belas kasihan, by the grace and by the compassion from our God, dari arah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Dikatakan Tuhan Yesus adalah our sunshine, bukan cuma sunshine, but He's the sun Himself. Bukan cuma Dia adalah Tuhan, Dia adalah mantari yang sejati, surya dari tempat yang tinggi. Ayat 9 katakan, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera, jalan shalom, jalan eirene. Allah menghendaki tahun ini Anda dan saya dan keluarga kita, orang-orang yang mau hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan Yesus, berjalan berdasarkan ketepatan kehendak Tuhan Yesus. Allah menjanjikan perjalanan kita adalah perjalanan damai sejahtera. Masalah, musibah tidak lagi mempengaruhi hati ini. Bahkan buat saudara-saudara yang kehilangan orang yang dikasihi tahun lalu, bukankah orang yang mati dalam Tuhan dikatakan adalah kebahagiaan? Mereka meninggal dalam damai sejahtera. Karena kita tahu kemana mereka pergi, mereka tidak binasa, mereka pulang ke rumah Bapa. Dan satu kali kita akan reuni sama-sama dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Betapa saya bahagia menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Betapa saya bahagia saya masih hidup sebagai hamba Tuhan untuk memberitakan Injil kepada saudara-saudara. Saya dan Ibu Gembala menganggap ini sebuah kehormatan. Bukan cuma kami hidup, tetapi kami bukan cuma tampak, tetapi kami mau hidup kami berdampak. Dan oleh sebab itu hari ini, firman Tuhan ini kami sampaikan kepada saudara-saudara. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tadi Alkitab versi TB terjemahan baru, itu bahasa Indonesia sekitar tahun 70-an, 1974. Untuk tahun 2020 saya percaya bahasa Indonesia makin mengalami perubahan. Anda mungkin kalau baca terjemahan tadi agak kurang paham. Saya bacakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara. Demikian bunyinya. Tuhan kita murah hati, lagi penyayang. Guna menyelamatkan kita, Ia datang. Bukankah kemarin kita merayakan Natal, merayakan kedatangan Tuhan kita yang murah hati, yang penyayang. Ini hubungan cinta, saudara. Ada kata sayang di situ. Anda disayang Tuhan. Anda tidak dibiarkan Tuhan hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Dia datang mencari kita orang berdosa, supaya kita yang hidup dalam kegelapan pindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Amin. Dan dikatakan gini, seperti matahari terbit di pagi hari, demikianlah Ia memberikan terangnya kepada semua orang yang hidup dalam kegelapan dan ketakutan. Sekali lagi saya mau katakan, habis gelap terbitlah terang. Apapun yang saudara alami 2020, ingat janji Tuhan. Ini saya sampaikan kepada saudara pada permulaan tahun ini, bahwa kita punya surya pagi dari tempat yang maha tinggi, ada mentari yang terbit di pagi hari. Demikianlah firman Tuhan katakan, Ia berikan terang kepada semua orang yang hidup dalam gelap dan dalam ketakutan. Terang Tuhan, tangkap baik ini, terang Tuhan, waktu saudara hidup berjalan dan memulai tahun ini bersama Tuhan, seperti yang kita alami tahun lalu, kita mulai sama Tuhan, Anda nikmati pertolongan Tuhan sepanjang tahun lalu, maka tahun ini ketika kita mulai sama-sama Tuhan, kita komitmen, suami, istri, anak-anak, keluarga, orang tua, anak, mantu, ipar, kita pecahkan roti sama-sama hari ini, kita minum anggur lambang darah Yesus. Anda akan hidup bukan hanya tidak dalam kegelapan, Anda hidup dalam terang dan tidak dalam ketakutan. Amin. Siapalah yang mau hidup dalam ketakutan? Cemas menatap hari esok, cemas menatap 2021. Betul, saya mau katakan sama saudara, dunia ini bukan Firdaus. Jangan mengharapkan bahwa dalam hidup kita di planet ini, wabah akan berhenti, pandemi akan hilang, virus akan musnah. Tidak, saudara. Dunia ini sudah ditetapkan untuk hancur. Allah sudah menyediakan bagi Anda dan saya dunia yang baru, langit yang baru, bumi yang baru. Tetapi mungkin Anda menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, saya tahu
Tuhan Yesus datang menyelamatkan orang berdosa. Rumah Bapa di surga disediakan buat kita. Tetapi bagaimana dengan hidup saya hari ini? Sekali lagi firman Tuhan katakan, Injil mengatakan kepada saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah mentari kita, surya yang terbit di tengah kegelapan, menyibakkan hidup kita yang gelap, pikiran kita yang kalut, pandangan kita yang gelap, masa depan kita yang gelap menjadi terang, hidup kita yang gelap dalam dosa menjadi benar, dan ketakutan sirna, karena bukan hanya dosa diampuni, Allah tidak murka lagi kepada orang yang bertobat di dalam Yesus, melainkan menjalani hidup kita hari esok. Kita tidak berjalan dalam kekhawatiran, melainkan dalam pengharapan. Itu sebabnya bagi yang suka catat judul khotbah, catat baik, khotbah hari ini adalah hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan, itu kan pilihan, saudara. Ada orang yang suka sekali berpikir negatif. Tahun ini pokoknya kita hancur-hancuran deh, kita akan, nggak akan Tuhan tolong deh, kita akan bangkrut, anak kita nggak bisa sekolah, kita nggak punya uang untuk makan, kita akan tidur di emper jalan. Siapalah yang berharap seperti itu, benar nggak, saudara? Saya mau seperti itu, berharap seperti itu. Enggak. Saya pikir tidak ada orang normal yang mau begitu. Cuma masalahnya kita terbiasa berpikir negatif. Saudara-saudara, our mind is a battlefield. Pikiran kita adalah medan pertempuran. Itu sebabnya Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya sedang menyampaikan kepada saudara-saudara firman Kristus yang mendatangkan iman, sehingga pikiranmu tidak lagi ditentukan oleh situasi dan kondisi, melainkan oleh janji firman Tuhan. Amin. Saya tidak perlu mengulang kesaksian saya. Kami sudah mengalami banyak kegelapan dalam hidup ini. Kegelapan tragedi, kegelapan musibah, masalah. Tetapi kami lewati semua itu bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu, bukan karena kami cakap. Enggak, karena kami punya sang terang. Amin. Segelap apapun, no matter how dark it is in your life, enggak peduli sepekat apapun, orang Amerika, orang berbahasa Inggris mengatakan gini, it usually the darkest before dawn. Biasanya jam-jam atau menit-menit atau detik paling gelap itu adalah terjadi sebelum merebaknya fajar mentari rembang tengah hari. Saudara-saudara, ketika hari terasa begitu gelap, jangan lupa mentari masih terbit. Istri saya adalah saksi betapa hidup kami, betapa saya pribadi seringkali sebagai hamba Tuhan pun saya bisa rapuh, saya bisa depresi, saya bisa ketakutan, saya bisa cemas. Tetapi kemudian ketika saya menyadari akan kehadiran sang mentari itu, sang surya kebenaran itu, Tuhan Yesus sang sumber pengharapan, maka saya punya slogan ini sebetulnya kita dapat dari zaman BlackBerry zaman dulu loh, saudara. Itu suka beredar gambar-gambar lucu itu. Dan slogan itu mungkin Anda pernah baca juga. Itu bicara kuat sekali kepada kami, dan slogan itu berkata gini, selama matahari masih terbit, selama bumi masih berputar, dan selama donat masih bulat, maka aku akan berpengharapan. Pengharapan itu pilihan. Dan pilihan itu Tuhan sediakan. Anda mau ambil atau Anda mau terpuruk, meratapi nasib, duduk di bawah pohon toge, seperti yang saya selalu bilang sambil memetik daun dan berkata, betapa malang nasibku. Aduh, sedih banget hidup seperti itu, saudara-saudara. Yuk, kita nikmati janji Tuhan yang berkata, bukan hanya kita tidak hidup dalam kegelapan dan ketakutan, tetapi ayat itu lanjut berkata gini, Tuhan Yesus, lewat Roh Kudusnya yang hadir dalam setiap orang yang mau hidup bersama Yesus, akan membimbing kita pada jalan menuju kedamaian. Yuk, biar hidupmu tahun ini damai. Damai itu ketika Anda merdeka dari dosa, tidak takut neraka, tidak takut Tuhan, karena hidupmu dipulihkan lewat pengorbanan Yesus. Tetapi damai di tengah kesulitan, tantangan, kesukaran yang melanda planet ini, Anda tahu ada penyertaan Tuhan. Loh, ini kan mungkin Anda menatap saya dan berkata, Pak Pendeta ngomong gampang. Loh, bukankah pendeta dan jemaat dan semua orang mengalami hal yang sama seperti yang dihadapi planet ini? Kita semua sedang lockdown dalam pandemi, bukan? Karena pandemi ada resesi ekonomi. Tetapi saya mau bilang gini, Anda yang ada dalam Yesus, kita punya pengharapan. Karena kita punya pengharapan, maka jangan takut. Amin. Jangan takut, saudara-saudara. Yuk, hidup dalam pengharapan. Lukas 1 ayat 79 bilang begini, saudara. Demikianlah Ia, Allah kita, di dalam nama Tuhan Yesus, memberikan terangnya kepada semua orang yang hidup dalam kegelapan dan ketakutan, membimbing kita pada jalan yang menuju kedamaian. Orang yang hidup dalam pengharapan adalah orang yang hidup tanpa ketakutan. Enak loh, saudara, hidup dalam ketenangan batin yang sekalipun perahu kehidupan bergolak demikian rupa. Orang yang hidup punya pengharapan,
bisa tetap tertawa di tengah derita, dan bisa tetap berharap di tengah kegelapan. Orang yang hidup dalam pengharapan itu orang yang hidupnya dalam terang, tidak dalam gelap. Ngerti nggak saudara? Dalam terang maksudnya apa? Anda bisa lihat saya dan Bu Gembala, kenapa? Karena ada terang yang menyala, ada lampu-lampu beberapa yang menyala. Apa yang terjadi kalau lampu ini semua dimatikan? Gelap, tidak kelihatan, tidak terlihat. Orang yang hidup dalam kegelapan, artinya gini, ada hal-hal yang dia sembunyikan, baik dari Tuhan maupun dari sesama. Ada hal-hal yang dia hidden, ada hal-hal yang tidak open, ada hal-hal yang to be ashamed of, yang ia malu, karena hal-hal itu tidak patut, tidak pantas, tidak moral, dan tidak benar. Tetapi saudara-saudara, orang yang hidup dalam terang, dia beres sama Tuhan, dia beres sama keluarga. Orang yang tidak punya apapun untuk disembunyikan, bukan cuma hidupnya tenang, tidurnya juga nyenyak. Anda bayangkan, beberapa koruptor kembali tertangkap, termasuk orang yang ngakunya pengikut Yesus, tapi tidak ada terang. Dia sembunyikan kegelapan itu, dan dia berpikir bahwa sang terang tidak akan menyibakkannya, tetapi dalam terang tidak ada yang tinggal tersembunyi. Segala hal yang tersembunyi akan dibuka. Itu sebabnya, saudara-saudara, orang sekalipun korupsi dan tanpa kerja keras, dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, beli tas-tas mahal. Waktu ditangkap itu barang-barang mewah ada semua. Tetapi saya yakin orang begini kan hidupnya tidak tenang. Was-was, setiap kali ada pemeriksaan, setiap kali ada audit, setiap kali bepergian atau bertransaksi, tidur pun nggak nyenyak. Sekalipun mungkin tidur di kasur seharga ratusan juta. Kalau kita hidup dalam terang, sekalipun kita tidur di dipan, katakanlah, tidur di tikar sekalipun. Tetapi kalau dalam terang, tidur ini jadi nyenyak. Kalau perlu ngorok seperti saya, saudara-saudara ya. Oh, istri saya ketawa karena saksi hidup, saudara. Apapun yang terjadi, kapanpun kita mati, orang yang hidup dalam terang, with nothing is hidden in his life, tidak ada yang tersembunyi, everything is open before God, semuanya terbuka di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan sesama. Dia bukan cuma tidak takut sama kehidupan, dia bahkan tidak takut sama kematian, karena dia dalam keadaan beres sama Tuhan. Yesus dan pengorbanannya tersedia buat dia, Injil sudah diberitakan dalam hidupnya, maka neraka tidak menanti dia, melainkan rumah Bapa yang senang, di mana tidak terdapat lagi ratapan, ketak gigi, dan air mata, kata surat Wahyu, kata kitab Wahyu. This is true freedom. Ini kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau kita berpikir, saya akan hidup betul-betul merdeka ketika saya memiliki financial freedom, kata orang. Merdeka secara finansial. Betul juga, tidak salah. Itu sebagian, tapi saudara, ada orang yang berkata, saya akan memiliki kemerdekaan kalau saya sehat. Betul, dan kesehatan itu penting. Saya mendapatkan pelajaran mahal sekali soal kesehatan. Tetapi orang yang hidupnya beres dengan Tuhan, hidup dalam terang, bukan cuma punya pengharapan akan kehidupan yang selanjutnya setelah kematian, tetapi ada pengharapan dalam kehidupan di dunia ini, sehingga dia betul-betul hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Ini true freedom, ini freedom yang sesungguhnya. Bukan cuma nggak takut polisi, nggak takut KPK, nggak takut sesama, nggak takut ketahuan bos, atau ketahuan pasangan, atau ketahuan siapapun. Dia nggak takut Tuhan. Karena hidupnya benar. Dan karena dia tahu Tuhan di pihak dia juga nggak takut setan, nggak takut musibah, dan nggak takut siapapun dan apapun. Orang yang hidup dalam pengharapan, saudara mau kan hidup dalam pengharapan, atau mau memilih hidup dalam ketakutan? Jangan, saudara. Tapi gini, kalau saudara mau menjadi orang yang hidup dalam pengharapan, saya mau kasih purpose buat saudara. Kenapa kita bisa hidup dalam pengharapan? Dengan pede berkata bahwa saya hidup di 2021, saya dan keluarga saya adalah orang-orang yang hidup dengan pengharapan. Saya kasih alasannya, saya kasih purpose-nya. Anda bisa berkata dengan pede, dengan percaya diri penuh bahwa Anda hidup punya pengharapan sepanjang 2021 dan seterusnya sampai kiamat, saudara. Ketika Anda tahu, you know bahwa engkau tidak hidup untuk agenda hidupmu sendiri. Amin. Orang yang hidup dalam hidupnya, baik sebagai apapun karirnya, sebagai bujangan maupun berumah tangga, sebagai karyawan maupun bisnismen, sebagai clergy atau orang awam, orang yang hidup bagi agenda Tuhan, orang yang hidupnya mengerjakan kehendak Allah, itu hidupnya tenang betul. Kenapa? Karena dia sadar bahwa ini agenda sorga, ini agenda Tuhan. Pasti ada penyertaan, perlindungan, dan penyediaannya. Amin. Kok saya sama istri pede bahwa kami tidak akan kelaparan, kami tidak akan ngerebus batu karena, ya bukan, saudara mungkin berkata gini, ya Pak Pendeta kan anak buahnya Yesus, punya akses langsung. Yang bilang Anda tidak punya akses langsung siapa?
darah Yesus tercurah supaya setiap orang dari bangsa, kaum, dan bahasa, ketika Anda menerima Yesus, Anda punya akses VVIP langsung sama pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya kalau Anda menyaksikan dan Anda belum menerima Yesus dalam hidupmu, jangan tunda lagi. Anda bisa hidup sebahagia dan sepede kami. Sekalipun sebetulnya secara manusiawi tidak ada dasar untuk berharap. Kami nggak punya deposito, nggak punya aset yang bisa menjadi dasar sekuritas kami. Tetapi sekuritas kami adalah ini, rasa nyaman kami dan rasa aman kami adalah ini. Ketika kami tahu kami sedang mengerjakan kehendak Allah, maka kami pede bahwa kematian tidak akan mencabut nyawa kami sebelum waktunya. Anda tentu sudah pernah dengar kesaksian saya beberapa kali mati, tetapi tidak jadi karena ya tugas saya belum selesai. Dan saya pede bahwa ada pemeliharaan buat saya dan istri dan anak karena ini agendanya Tuhan. Mungkin Anda berkata gini, Pak, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan pendeta, saya pengusaha, saya karyawan, saya wira swastawan, atau apapun, saya entrepreneur. Saya kepala rumah tangga, saya ibu rumah tangga, saya bujangan mungkin Anda berkata begitu. Apakah saya bisa pede bahwa penyediaan Allah yang sama, perlindungan Allah yang sama, penyertaan Allah yang sama tersedia buat saya? Oh jelas. Jelas, saudara. Pede, Anda bisa pede ketika Anda tahu bahwa apapun yang Anda lakukan dalam hidupmu, impian, target, cita-cita, ambisi, profesi, apapun yang Anda lakukan, itu inline, sejalan dengan visi yang Tuhan taruh dalam hidupmu untuk engkau kerjakan. Itu sebabnya orang dalam hidup ini nggak boleh hidup tanpa visi. Jangan hidup tanpa tujuan. Hidup cuma, kata orang gini, gelinding wae. Loh, Anda kan bukan batu yang gelinding, saudara. Anda kan bukan ban mobil yang copot dan gelinding. Anda adalah manusia yang punya purpose. Anda manusia diciptakan Allah dengan tujuan. Anda tidak kebetulan ada di planet ini. Anda bukanlah hasil dari sebuah kecelakaan. Saya tidak peduli Anda lahir dari pernikahan yang benar atau Anda lahir hasil dari hubungan di luar pernikahan. Tidak ada alasan untuk Anda tidak percaya bahwa Allah tidak bisa menyertai Anda. Sebab kelahiranmu, keberadaanmu hari ini adalah atas kehendak Allah. Anda tidak digugurkan, Anda tidak diaborsi, Anda tidak batal lahir, Anda ada, berarti ada rencana Allah untuk Anda kerjakan. Dan orang yang hidupnya mengerjakan rencana Allah, mengerjakan kehendak Allah, bisa pede akan penyertaan, perlindungan, dan penyediaannya. Yang saya maksud penyediaan apa sih? Ya tentu makan, minum, pakaian, sandang, pangan, papan, saudara. Saya tidak sedang bicara Injil kemakmuran, di mana kekayaan, popularitas, kemewahan menjadi target. Bukan. Saya sedang bicara Injil yang sejati, di mana orang yang hidup bagi Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan sediakan segala sarana prasarana, segala provision, segala logistik untuk Anda bersama hidupmu, bersama keluargamu menuntaskan tugas yang Dia percayakan selama kita masih ada di bumi. 2021 kalau Anda hidup dengan mengerjakan kehendak Allah, bukan tahun yang menakutkan, tetapi tahun di mana Anda yakin akan penyertaan Tuhan, baik lewat bisnismu, lewat ministrimu, pelayananmu, pengembalaanmu, usahamu, karirmu, pernikahanmu termasuk, atau kesinggelanmu. Kalau Anda tahu Anda sedang mengerjakan kehendak Allah, karena tidak semua orang dipanggil jadi pendeta kan? Mungkin Anda dipanggil jadi dokter, atau jadi pengusaha bisnis online, atau jadi teknisi, atau jadi ilmuwan, atau jadi apapun, jadi politisi bahkan. Jadi politisi itu mulia. Siapa bilang masuk dunia politik tidak mulia? Kalau Anda tahu bahwa orang sering berkata bahwa jangan masuk dunia politik itu kotor, dunia politik itu gelap. Hei, yang punya terang dalam Kristus harus hadir untuk menyibakkan kegelapan dengan terang yang ajaib kan? Amin. Dalam dunia bisnis juga begitu. Orang-orang yang mungkin Anda hidup dalam dunia hukum, Anda pengacara. Ada beberapa pengacara follow Instagram saya sejak sebelum lulus sampai dia membuka firma hukum sendiri hanya dengan satu tujuan. Dia mau hidupnya, pengetahuannya, dan firma hukum yang dia dirikan dipakai untuk menolong orang dan memuliakan Tuhan. Gimana saya tidak bisa mendoakan dan tidak bisa yakin bahwa penyertaan Tuhan ada dalam karirnya dan firma hukumnya? Itu contoh aja. Ada dokter yang menyaksikan. Dokter itu pekerjaan mulia. Dan bagaimana saya tidak bisa yakin mendoakan bahwa penyertaan Tuhan akan ada dalam hidup saudara? Terlebih dalam perjuangan melawan pandemi ini, para medis, nakes, tenaga kesehatan adalah ujung tombak dari pertarungan ini. Saya sangat pede untuk berdoa supaya Anda ditolong Tuhan, keluargamu dipelihara Tuhan, dan Anda diberkati Tuhan dengan segala yang Anda butuhkan dalam hidup ini. Mungkin, Pak, Anda khotbah kok nggak ada dasar Alkitabiahnya? Oke, saya kasih beberapa contoh dalam Alkitab, saudara-saudara. Orang yang hidup bukan untuk agendanya sendiri, melainkan untuk agendanya Tuhan, adalah orang yang bukan hanya tidak takut akan kehidupan setelah kematian, melainkan juga punya
nih ya, catat ya, punya pengharapan akan hidup di dunia ini. Ya kan, kita nggak ngomong surga doang, saudara. Di hidup ini kan kita masih ada tagihan yang harus dibayar, ada keluarga yang harus disupport, ada tagihan yang harus dibayar, ada cicilan yang harus lunas, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, ada pajak yang harus diselesaikan, karena orang Kristen nggak boleh jadi batu sandungan dalam hidup bernegara. Lantas bagaimana? Adakah penyediaan Tuhan? Jelas, ada penyertaan Tuhan. Contoh Yosua. Anda tahu Yosua bukan nabi. Yosua panglima, seorang jenderal, memimpin peperangan. Untuk apa? Untuk ambisinya? Oh, tidak. Dalam agenda Tuhan, kehendak Allah membebaskan Israel yang tadinya jadi bangsa budak 400 tahun di Mesir, dibebaskan lewat tangan nabinya yang bernama Musa. Kemudian Allah punya rencana untuk menjadikan Israel sebuah bangsa beradab dengan hukum, dengan norma, dengan moral, dan dengan tempat tinggal. Tetapi kan tempat tinggal ini ada raksasa, kata Alkitab, yang meninggalnya. Ada bangsa-bangsa penyembah berhala yang suka membunuh anak-anak, mengorbankan anak-anaknya kepada dewa-dewa yang harus dikalahkan terlebih dahulu. Itu sebabnya dalam Ulangan 31 ayat 8, Nabi Musa dengan sangat jelas menyampaikan firman Tuhan kepada Yosua begini, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu janganlah takut dan janganlah patah hati. Orang yang ketakutan, orang yang tidak punya pengharapan, hatinya ini gampang ambiar, saudara. Wah, ambiar itu kayak lagunya almarhum, saudara. Gampang hancur berkeping-keping. Kalau mau jujur, sebetulnya saya orang model begitu. Saya ini sebetulnya banyak sisi melankoliknya. Hatiku rapuh kayak rempeyek, saudara. Kayak istriku malah ketawa, saudara, karena dia paling kenal saya. Tapi orang yang punya Tuhan Yesus, ketika Tuhan berkata bahwa jangan takut, jangan patah hati, jangan ambiar hatinya, bukan melakukan itu tanpa alasan, tetapi alasannya adalah Tuhan sendiri akan menyertai Yosua dan akan menyertai engkau dan saya yang mengerjakan kehendak Allah. Itu ajaib loh. Tuhan dibilang Tuhan akan berjalan di depan kita. Anda bisa bayangin nggak? Anda masuk sebuah area, ke sebuah wilayah yang Anda tidak kenal, Anda tidak tahu, Anda tidak mengerti, Anda takut, mungkin area berbahaya, tetapi ketika Anda masuk di wilayah itu, ini contoh ya saudara, ada daerah berbahaya lah di sebuah kota misalkan. Tetapi tiba-tiba penguasa daerah itu, entah kepala premannya atau kepala keamanannya atau apalah, ini cuma ilustrasi, saudara, memilih untuk menyambutmu, berjalan bersamamu, dan berjalan di depanmu. Anda mau takut apa lagi? Kalau bosnya, pimpinannya, istilahnya komandernya, sudah jalan di depan Anda. Ini Tuhan loh, yang mengatasi ruang dan waktu, pencipta langit dan bumi, yang bukan hanya menyertai kita di 2020, tetapi sudah ada di 2021 sebelum kita memasuki tahun ini bahkan. Dia berjalan di depan kita. Berjalan depan kita, ini bukan cuma bicara posisi geografis, tetapi bicara ruang dan waktu. Dia sudah ada terlebih dahulu di masa depan kita, di masa lalu kita, dan di masa sekarang kita. Wah, itu kalau Anda menyadari itu, Anda seperti Yosua, pede disertai Tuhan. Bukan, Tuhan tidak berjalan di belakangmu sehingga Anda takut dan selalu menoleh ke belakang, berharap melihat pertolongan darinya. Anda bisa menatap ke depan karena Anda tahu siapa yang berjalan di depan Anda. Enak loh saudara hidup begitu. Cuma Yosua, Pak, contohnya mungkin Anda bertanya. Nggak ada contoh lain? Oh, ada. Saya pakai contoh ekstrim nih, saudara. Alkitab kasih contoh ekstrim. Bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Bukan umat Tuhan. Bukan bangsa Israel. Orang kafir. Penyembah berhala. Tetapi entah somehow, dia masuk dalam agenda rencana Allah bagi umatnya. Ada kehendak Allah bagi umat Israel. Dan oleh sebab itu, orang kafir ini, raja ini, yang namanya Koresh, atau bahasa Inggris sebut gini, Cyrus the Great. Anda bisa browsing nama itu sangat terkenal. Raja Kores ini dijanjikan Tuhan begini. Yesaya 45 ayat 2 dan 3 mencatat begini. Kata Tuhan kepada Kores, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Tuh, lagi tuh. Tuhan jalan depan kita. Kamu takut apa di depan? Takut siapa di depan? Takut bangsa apa yang akan melawanmu? Aku jalan depan kamu. Amen. Dan hendak meratakan gunung-gunung. Nih, gunung-gunung yang Allah maksud tentu tantangan, ketakutan, halangan, apapun yang gede-gede di depan. Bukan cuma Tuhan menyertai, bukan cuma Tuhan berjalan di depan, Tuhan janji diratakan. Artinya apa, saudara? Tantangan segede apapun, kalau Anda sedang mengerjakan kehendak Allah, mau tantangan ekonomi, tantangan ancaman fisik, kayak tantangan bahaya, kayak tantangan pandemi, kayak kalau Anda sedang mengerjakan kehendak Allah, rencana Allah, seperti Koresi, gunung masalah pun, gunung tantangan pun diratakan. Amin.
Dan kata Tuhan, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Itu pintu besi, saudara. Kalau bicara konteks peperangan, kota-kota yang berkubu, yang berbenteng, Anda pasti pernah nonton filmnya. Itu kota yang hendak diserang biasanya ada di dalam sebuah perlindungan, sebuah benteng. Benteng itu ditutup dengan pintu tembaga, dengan pintu besi yang kuat, sehingga tidak mungkin dijebol, saudara. Tetapi Allah berkata begini, mau gunung kek, mau pintu tembaga kek, mau palang-palang besi kek, kata ayat 2. Aku akan ratakan dan aku akan pecahkan. Bahkan ayat 3 gini. Wah, ini kalau saya baca ayat 3, Anda bisa curiga dan menatap saya gini. Wah, Bapak ngomong teologi kemakmuran. Bukan. Saya sedang bicara providensia Allah bagi orang yang mau mengerjakan kehendaknya. Ayat 3 begini. Aku akan memberikan kepadamu. Asik nih. Harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Tuh, ngomong harta loh, saudara. Wah, kalau Anda mengiring Yesus dan tujuannya ini, Anda sesat. Tetapi kalau Anda mengiring Yesus dan target hidupmu, lewat pernikahanmu, lewat usahamu, lewat karirmu, lewat jomblomu, lewat apapun, engkau mau mengerjakan kehendak Allah dalam hidup ini, maka ini tersedia. Ada harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namaku. Yang memanggil engkau dengan namamu. Jadi, He knows my name. He knows my every weakness. Semua pergumulan, kelemahan, bukan cuma Tuhan tahu, Dia tahu namamu. Nggak perlu engkau buka KTP-mu di hadapan Tuhan. Tuhan kenal siapa kita, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang menjadi our hopes and fears, our dreams and difficulties. Allah ngerti semua. Dan Dia tahu namamu. Dia tahu namamu. Dia tahu namamu. Dan ada penyediaan Tuhan. Itu sebabnya saya pede dan dengan yakin berkata sekalipun ada badai pergumulan, badai pandemi, segala macam, ada penyediaan Tuhan buat keluarga saya, buat jemaat yang saya gembalakan, dan buat setiap saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini yang mau hidup mengerjakan kehendak Allah. Kurang yakin lagi, saya ulang sedikit khotbah Natal lalu. Waktu malaikat Gabriel memecah keheningan 4 abad Allah diam terhadap umatnya, apa yang Allah sampaikan lewat Gabriel kepada Maria, kepada anak perawan belasan tahun yang bernama Maria, yang sudah punya tunangan tetapi belum bersuami, dibilang gini, kamu akan hamil. Kamu akan hamil, anak Allah akan kamu lahirkan, menjelma jadi manusia, menjadi Mesias, dan namanya harus kau sebut Yesus. Lantas Maria kan takut, tetapi kan sebelum semua yang saya sampaikan tadi, Gabriel membukanya dengan kalimat gini, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Karena sekalipun secara manusia kamu bisa dipermalukan, dapat aib, kamu hamil di luar nikah, belum menikah kok sudah perutnya gede, tapi anak yang kamu kandung kan anak dari Roh Kudus, kamu sedang mengerjakan kehendak Allah, maka jangan takut. Secara manusia bukan cuma aib loh yang menunggu Maria, secara manusia menunggu dia adalah rajam. Itu hukum Taurat. Rajam, jadi dia harus mati, dibawa, diseret ke depan pintu gerbang kota, dirajam sama-sama, dan yang merajam pertama harus orang tuanya. Tetapi kita kan tahu apa yang terjadi dengan Maria selanjutnya. Ada perlindungan Tuhan, ada penyediaan Tuhan, dia jadi saksi hidup bagaimana anaknya membebaskan orang dari dosa, menyembuhkan orang sakit, memberikan penglihatan kepada orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, dan orang mati bangkit. Amin. Bahkan anaknya sendiri, ini anaknya kalau dikatakan anaknya ini secara biologis saja, saudara, tapi kan kita tahu Yesus adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Itu sebabnya dia disebut Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Maria jadi saksi mata akan bukan cuma Yesus membangkitkan orang mati, Lazarus sudah busuk 4 hari bisa bangkit, tetapi Yesus keluar sendiri dari kuburannya. Karena bukan cuma dia dapat kuasa, dia yang memiliki kuasa atas hidup dan mati. Dialah Allah sendiri. Itu sebabnya Maria bisa pede menatap hari esok, tidak takut, dan Yusuf pun tidak takut mengambil Maria, karena Lukas 1 ayat 38 mencatat gini, respon Maria ya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seturut perkataanmu. Gitu loh saudara. Ini adalah perkataan dari orang yang siap menghabiskan hidupnya, menghabiskan sisa hidupnya untuk mengerjakan kehendak Allah. Dan mengerjakan kehendak Allah dalam hidup Maria hari itu simple. Ya tidak simple sih, maaf statement saya keliru, tidak tepat saudara. Mengerjakan kehendak Allah bagi Maria hari itu adalah dia harus hamil dan dia harus melahirkan Mesias, anak Allah yang hidup, minjam rahimnya. Dan sebagai ibu, dia punya tanggung jawab untuk membesarkan Yesus dalam wujudnya sebagai manusia.
Itu kehendak Allah yang harus dia kerjakan. Saudara, kenapa Injil bisa sampai ke benua Eropa? Karena ada seorang yang bernama Saulus dari Tarsus yang kehilangan semua kenyamanan hidup, kehilangan semua posisi sosial, kehilangan semua prestis dan kekayaan, tetapi karena Injil Kristus dia dari penjara ke penjara, dari siksa kepada siksa, berkali-kali harusnya mati, tidak jadi mati, beberapa kali dirajam, tidak kunjung mati. Kenapa? Karena misi Allah harus dia tuntaskan. Bahkan dia dipakai Allah sebagai satu-satunya rasul yang pertama kali keluar dari Yudea, keluar dari Yerusalem, keluar dari Israel, sampai ke negeri Eropa membawa Injil. Dan tidak ada satupun, mau pemerintah Romawi, penjajah maupun setan dimanapun yang bisa cabut nyawanya sebelum Allah berkata selesai. Anda kan tahu cerita saya. Saya dikatakan harusnya mati 2004, nggak mati. Sebelum 2004, waktu saya masih kecil, kami beberapa kali kecelakaan maut, termasuk yang parah sekali, saudara. Tetapi kami luput. 2008 saya kena kanker, tetapi luput. 2012 serangan jantung, tetapi luput. 2017 sempat lumpuh, tetapi luput. Kenapa? Karena tugas saya belum selesai. Makanya saya pede. Hari esok Tuhan yang punya. Kalau saya kerjakan kehendaknya, ada penyertaannya, ada perlindungannya, dan ada penyediaannya. Saya siap untuk menderita bagi Tuhan. Keluarga saya, istri saya siap untuk kami kekurangan kalau perlu tidak makan. Betul, kami alami itu, tetapi tetap ada pertolongan Tuhan kami rasakan. Saya akan tutup pengajaran hari ini dengan kisah seorang yang bukan orang Kristen. Tetapi saya bisa bilang gini, dia umat Allah karena dia orang Yahudi. He's a practicing Jew. Pak, apa bedanya orang Yahudi dengan Kristen? Buat Anda yang tidak tahu gini, saya mau jelaskan gini. Orang Yahudi, orang yang beragama Yahudi adalah orang yang percaya dengan nabi utama dia, Nabi Musa yang membawa Taurat dari Gunung Sinai, dari Allah. Hukum itu mereka pegang teguh. Hanya satu bedanya mereka dengan kita adalah ini. Mereka masih tidak percaya bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah Mesias, adalah Mesaya, adalah Al-Masih dalam bahasa Arab, adalah Kristus dalam bahasa Yunani. Mereka tidak terima itu. Mereka tidak percaya itu. Ada sebagian dari mereka sudah percaya, tetapi sebagian besar tidak. Lantas apa hubungannya dengan orang yang mau saya ceritakan hari ini? Dia adalah orang yang sebetulnya secara natural sudah tidak punya pengharapan. Hidupnya betul-betul hancur, berantakan. Tragedi demi tragedi merundung dia. Tetapi karena dia orang yang percaya kepada Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah sama dengan dia, kita berdoa satu kali Tuhan Yesus melembutkan hatinya sehingga dia bisa melihat bahwa Yesus adalah Mesias. Orang ini bernama Jan Koum. Namanya memang agak susah ya. Jan Koum tulisannya. Dia lahir tahun 76 di sebuah negara superpower yang hari ini sudah tidak ada. Lihat betapa rapuhnya kerajaan-kerajaan manusia, saudara. Mau republik, mau kekaisaran, mau apapun, saudara, bentuknya. Kerajaan, presiden, perdana menteri, kaisar datang dan pergi, tetapi kerajaan Allah tinggal tetap. Amin. Sampai selama-lamanya. Dan Yesus tetap raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Nah, orang ini lahir di Uni Soviet. Satu-satunya negara adidaya, negara superpower yang menjadi lawan Amerika. Bisa dibilang hari ini Amerika tinggal seorang diri, negara adidaya. Kalau China naik terus, mungkin saingannya menjadi China. Tapi orang ini lahir di negara Uni Soviet. Uni Soviet itu apa? Tempat lahirnya komunisme. Jadi, bukan hanya mereka tidak punya harta pribadi, karena harta dan sumber daya dimiliki negara, tetapi komunisme di sana adalah komunisme yang diterapkan dengan melibatkan ateisme atau anti Tuhan. Nah, sebagai keluarga yang bertuhan, keluarga yang menyembah Tuhan, mereka berada dalam tekanan dari negara. Dan bukan cuma dari negara, tapi sebagai orang Yahudi pada umumnya, terutama di berbagai belahan dunia, saudara. Terutama di Eropa pada masa itu, di Eropa Barat, di Eropa Timur, seperti di Soviet, mereka mengalami persekusi anti-Semit, anti-suku Semit. Dan karena tekanannya begitu kuat, maka mereka memutuskan mereka harus mencari harapan. Mencari harapan. Mereka harus lari keluar dari Uni Soviet, mencari kehidupan yang berpengharapan. Mereka putuskan untuk lari ke Amerika Serikat. Ayah mereka berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya menyelundupkan mereka keluar dari Soviet, dan akhirnya mereka bisa tiba di Mountain View, California, Amerika Serikat. Dan oleh belas kasihan pemerintah di sana, mereka diberi tempat tinggal sebuah apartemen dengan 2 kamar tidur. Tetapi hidup kan tidak serta-merta menjadi mudah.
Di negara yang baru ada pengharapan, maka Ian Combe memutuskan untuk bekerja menyambung hidup dengan bekerja sebagai tukang pel. Mamanya bekerja sebagai pengasuh bayi. Berapalah penghasilannya, saudara ya? Nah, terpisah dari sang ayah, papanya berjanji bahwa sekuat tenaga sebisa mungkin akan segera menyusul. Tetapi, harapan keluarga untuk reuni menjadi pupus ketika hanya dalam waktu 2 tahun sebelum berhasil menyusul keluarga di Amerika, maka papa dari Ian Combe akhirnya meninggal. Sebuah tragedi terjadi. And to make matters worse, untuk membuat keadaan menjadi semakin ruwet, bukan cuma papanya meninggal, perjuangan Ian Combe tinggal bersama mamanya di negeri orang diperparah dengan kenyataan bahwa mamanya menderita kanker. Mamanya kena kanker. Kesulitan biaya membuat mereka menggelandang, hidup jadi gelandangan di sebuah trotoar. Dan hidup dari uluran tangan, dari berbagai aksi sosial yang dilakukan oleh banyak gereja. Kalau di Amerika, lumrah gereja-gereja membuka tempat makan gratis di pinggir jalan karena ya mereka punya kebebasan untuk itu, dan memberi makan orang-orang tunawisma, bahkan memberikan penampungan untuk tunawisma. Mereka bersusah payah bertahan hidup di trotoar sembari Ian Combe harus mengurus mamanya yang sakit. Namun, keadaan nampaknya semakin gelap. Dan pada akhirnya tahun 2000 mamanya meninggal dunia. Tahun 2000 di Amerika. Ian Combe jadi yatim piatu mendadak. Hidup terasa semakin gelap, malam terasa semakin pekat. Tetapi Ian Combe tidak menyerah. Sebagai orang yang punya Tuhan, dia terus belajar. Dia belajar ilmu komputer, dan sebelum menyelesaikan studinya, dia melamar ke perusahaan Yahoo. Anda pasti pernah dengar, apalagi untuk yang umurnya udah agak di atas. Yahoo. Dia bekerja di Yahoo, dan ketika di Yahoo, dia berhasil mengembangkan sebuah aplikasi yang saya percaya semua saudara sedang pakai hari ini. Pada tahun 2009, dia berhasil membuat sebuah aplikasi chat yang bernama WhatsApp. Terus berjuang dengan aplikasi itu, dan dia merasa bosan kerja di Yahoo. Dia memutuskan untuk keluar dan melamar di sebuah perusahaan yang namanya Facebook. Dan malam kembali menjelang buat Ian Combe, karena ketika dia melamar untuk kehidupan yang lebih baik di Facebook, dia ditolak. Dan dia mengatakan bahwa dirinya bersama sahabatnya adalah kelompok barisan sakit hati orang yang ditolak Facebook. Apa dia menyerah? Tidak. Orang yang bertuhan ini punya harapan. Lantas dia kembangkan aplikasinya sampai pada tahun 2014, aplikasi WhatsApp yang dia buat, yang dia kembangkan, dibeli oleh Facebook. Dan bukan hanya dibeli, tetapi Facebook mengangkat Ian Combe menjadi salah satu direksi, board of directors dari Facebook. Dan aplikasinya WhatsApp itu dibeli seharga, tangkap baik ya, seharga, ini Anda tahu orang ini imigran, yatim piatu, tinggal di pinggir jalan. Kemudian hari itu aplikasi yang dia buat dibeli oleh Facebook seharga 19 miliar dolar. Miliar. Bukan rupiah, dolar. Berapa kurs hari ini Anda kalikan saja. Hidupnya tiba-tiba berubah total. Apa yang dia lakukan setelah 19 miliar dolar masuk dalam rekeningnya? Setelah uang sebesar itu masuk dalam hidupnya, ia pergi mendatangi kota di mana ia pernah tinggal bersama mamanya, mendatangi kembali trotoar tempat ia dan mamanya pernah menggelandang dan meninggal di sana mamanya, dan dia benamkan wajahnya dalam-dalam ke tembok di tempat itu dan menangis sejadi-jadinya mengingat perjuangan panjang seorang imigran yang akhirnya sekarang malam menjelang itu sudah berubah menjadi mentari yang terbit di pagi hari. Hari ini, tahun ini, dia bukan lagi salah satu petinggi Facebook karena dia sudah mengundurkan diri dengan jumlah uang yang masih banyak di rekening. Dan apa yang dia kerjakan dengan hidupnya? Dia mendirikan sebuah organisasi Jews for Entrepreneurship, sebuah organisasi rohani khusus orang-orang yang seiman dengan dia, orang-orang Yahudi, untuk mengajarkan dan memberikan kesempatan kepada orang muda-mudi Yahudi menjadi entrepreneur di dunia bisnis teknologi. Hidupnya mengerjakan kehendak Allah yang berguna bagi saudara-saudaranya. Orang model begini adalah orang yang punya pengharapan. Makanya Amsal 23 ayat 18 berkata gini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya ulang ya, saudara tangkap ya. Ini jadikan ini ayat pegangan kita sepanjang tahun ini. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada
Dan harapanmu tidak akan hilang karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang karena masa depan sungguh ada. And your hope will not be perish. Harapanmu tidak akan musnah dan hilang. Hope is stronger than fear. Pengharapan jauh lebih kuat dari ketakutan. Putuskan tahun ini untuk menjalani tahun ini dengan penuh harapan. Karena Anda tidak berharap kepada situasi, kepada PBB, kepada pemerintah, sekalipun pemerintah kita baik sekali dan kita terima banyak kado Natal dari pemerintah kita kemarin. Tetapi kita berharap kepada seseorang yang menguasai jagat raya dan yang di dalam dirinya tidak ada dusta sama sekali. Apa yang dia janjikan, dia pasti lakukan, sebab dia Allah yang berjanji dan pasti menepati. Dia Allah Immanuel, Allah yang bersama kita. Kita sembah dia di dalam nama Yesus Kristus. Buat saudara-saudara yang hidup dalam ketakutan, menatap hari esok, masa depan ada. Pengharapanmu tidak akan musnah. Kalau kau hidup dalam Yesus, dalam terang Yesus, dan mengerjakan kehendak Yesus, selagi dosamu diampuni, dan masa depan masih diserahkan, umur masih dikandung badan, nafas masih kita tarik, berarti ada pekerjaan Tuhan yang harus kita tuntaskan. Oleh sebab itu kita bisa pede akan apa? Penyertaannya, perlindungannya, penyediaannya. Penyediaannya bukan cuma bicara rupiah, tetapi bicara kesehatan. Amin. Bicara kekuatan, bicara ide-ide, bicara daya cipta, bicara kesempatan-kesempatan yang terbuka, bicara koneksi-koneksi, divine connection yang akan Tuhan pertemukan buatmu tahun ini. Buat engkau yang pengusaha, buat engkau yang merintis karir. Kalau engkau hidup mengerjakan kehendak Allah, Allah berjanji ada pintu-pintu yang sekalipun orang tutup akan dibuka, dan kalau Tuhan buka tidak ada yang dapat menutup. Sebab itu yuk berharap sama Tuhan. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Tuhan kupercaya janjimu setia, yang berharap kepadamu takkan ditinggalkan. Mari siapkan hatimu, kita angkat roti dan minum anggur di hadapan Tuhan sebelum kita memasuki tahun ini. Saya persilakan istri saya untuk menyiapkan. Saudara-saudara yang di rumah boleh mulai dibagikan anggur dan roti. Saudara-saudara sudah memegang anggur dan roti di tangan saudara. Kalau sudah, pindahkan roti ke tangan kanan. Kita angkat sama-sama di hadapan Tuhan dan katakan bersama saya, dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus inilah tubuh Yesus Kristus yang dikandung dari anak darah Maria, yang dikandung dari anak darah Maria, lahir di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, lahir dari pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalibkan, mati dan dibangkitkan, disalibkan, mati dan bangkit, turun ke dalam kerajaan maut. turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha dan akan datang dari sana dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup. Aku dan percaya yang kepada mati. Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. dan hidup Dalam yang nama kekal. Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan inilah Yesus. tubuh Yesus Kristus. Inilah tubuh Yesus. Saudara-saudara yang sudah dibaptis, yang sudah menerima Yesus, kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Inilah tubuhnya. Pindahkan anggur ke tangan kanan, kita buka. Kita pindahkan anggur ke tangan kanan, kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. inilah darah Inilah darah Yesus Kristus Yesus Kristus yang dikorbankan, yang dikorbankan, yang ditumpahkan yang ditumpahkan untuk menebus untuk menebus semua dosa-dosa saya. semua dosa-dosa saya. Segala hati yang memberontak, Segala hati yang memberontak, segala niat yang tidak baik, segala niat yang tidak baik, segala tindakan-tindakan yang keliru segala tindakan-tindakan yang keliru sudah diselesaikan sudah diselesaikan di atas kayu salib. di atas kayu salib. Kutuk dipatahkan, Kutuk dipatahkan, mantra-mantra jampi tidak mempan, mantra-mantra jampi tidak mempan, pandemi dihalau, pandemi dihalau, dan oleh kuasa darah Yesus dan oleh kuasa darah Yesus saya diampuni, diampuni, saya disucikan, saya disucikan, dan saya diberkati dan saya diberkati, hidup dalam perjanjian berkat. hidup di dalam perjanjian Oleh berkat. karena oleh karena pengorbanan darah pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saya percaya dan saya terima. dan saya terima. Amin. Mari kita minum sama-sama, inilah darah Yesus. Haleluya. Kita sudah mulai tahun ini bersama-sama dengan Tuhan
dengan memecahkan roti dan minum anggur di hadapan Tuhan. Tuhan ada dalammu, Tuhan ada dalamku. Christ in you, the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan ada di dalam saudara. Dia tidak ada jauh di surga, dia tidak ada jauh di sebuah rumah ibadah. Dia ada di dalammu, dia ada di dalamku. Dan kalau dia berjalan bersama kita, berjalan di depan kita, apa dan siapa yang kita takutkan? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat melawan saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan saudara. Kalau Tuhan beserta, dan kalau Anda hidup mengerjakan kehendak-Nya, yakinlah penyertaannya tersedia, perlindungannya tersedia, penyediaannya tersedia. Arahkan tanganmu ke surga, angkat wajahmu, buka hatimu, terima berkat Tuhan. Aku memberkati engkau dalam nama Tuhan Allah semesta alam yang saya layani, dalam nama Yesus Kristus. Aku memperkatakan semua janji Tuhan yang kami baca bersama-sama dengan umat di hadapan Tuhan hari ini. Jadi dalam hidupmu, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, sang surya pagi hari, sang mentari yang terbit dari tempat yang tinggi, menyinari semua hati dan pikiranmu, sehingga segala ketakutan sirna, segala hal yang gelap dalam hidupmu, dalam pandangan masa depanmu, dalam pikiranmu, dalam kepalamu yang kalut, sirna dalam nama Yesus. Dan aku berkata dalam nama Yesus, terang terbit, terang terbit, terang terbit, memberikan kau harapan, bukan cuma secercah, tapi semerbak harapan akan perlindungan, penyertaan, dan penyediaan Tuhan Yesus Kristus sampai Maranatha. Masa depan tidak menakutkan, masa depan menyenangkan, karena orang yang mengerjakan kehendak Allah dalam hidupnya percaya penyertaannya tersedia. Terima berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara tahun ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, sebab itu saya bersama Ibu Gembala dengan semua para penatua, juga para pengerja yang hadir, para tim PW yang hadir bersama-sama kita hari ini, mau mengucapkan selamat tahun baru, tahun pengharapan. Haleluya. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru, tahun pengharapan. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru, tahun pengharapan. Tetap berharap sama Tuhan, jangan menyerah, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.